Pertemuan berikut ini kita berbicara tentang diagnosis kematangan bisnis dengan metode SCORE model ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Hari ini kita diskusi lagi untuk kuliah pertemuan yang selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang SCORE model. Saya sudah review beberapa tugas yang sudah teman-teman laksanakan. Ya, hampir rata-rata 60-70% sudah bagus semua ya. Nah, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail ya tentang SCORE model. Oke. Teman-teman bisa lihat kembali diagram SCORE model yang telah saya berikan kepada teman-teman semuanya. Di dalam SCORE model itu ada 4 kolom. Kolom yang pertama itu ada efek, kolom yang kedua ada outcome, kolom yang ketiga ada symptom, kolom 4 ada cause, di atasnya ada resource ya, sumber daya yang dibutuhkan. Baik, kita diskusi dulu satu kolom. Yang pertama kita mulai dari efek ya. Efek ini adalah ketika teman-teman itu menginginkan efek jangka panjang dari outcome yang telah teman-teman buat ya. Jadi apa yang menjadi outcome, apa yang menjadi goal teman-teman, apa yang menjadi tujuan teman-teman, efeknya jangka panjang itu apa nantinya. Ya, itu di efek. Jadi jangka panjang, yang namanya jangka panjang itu bukan 1 tahun dari sekarang ya. Jadi bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Yang ketiga symptom. Symptom itu adalah gejala atau aspek-aspek masalah. Gejala-gejala yang muncul. Ya, terus nanti ada cause. Ya, cause di sini adalah kita menemukan penyebab ya dari symptom, dari masalah tersebut. Jadi pada prinsipnya kita adalah berbicara problem space hari ini menuju solution space. Ya. Nah, di antara problem yang saat ini dengan solusi, di sini ada resource. Resource di sini adalah strategi yang teman-teman lakukan untuk mencapai outcome atau efek. Nah, strategi itu bisa bermacam-macam ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara strategi SWOT analisis ya. Bisa lagi strategi yang lainnya lah ya, yang sudah kita bicarakan SWOT analisis ya. Nah, nanti ada bisa KPI, bisa strategi marketing ya, bisa balance scorecard dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman semuanya. Jadi di symptoms itu adalah gejala-gejala biasanya isu di permukaan yang mengindikasikan ada tantangan yang harus diselesaikan. Itu simptom. Sedangkan cause itu penyebab-penyebab inilah yang memicu munculnya gejala tadi. Nah, pada awalnya mereka tidak tampak secara langsung jelas. Bisa jadi mereka juga bagian dari keadaan saat ini. Ya, itu penyebab itu. Ya. Jadi kalau umpamanya ada gejala itu pasti ada penyebab utamanya. Apa yang menjadi penyebab itu? Nah, teman-teman bisa merasakan seperti ini. Apa yang seharusnya teman-teman lakukan namun tidak teman-teman melakukan sehingga persoalan itu menjadi muncul. Nah, itu bisa jadi penyebab ya. Terus selanjutnya adalah outcome atau target atau keinginan. Jadi sesuatu yang ingin teman-teman capai atau didapatkan. Sedangkan resource adalah sumber-sumber daya yang teman-teman butuhkan. Ya, ini bisa teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mencapai outcome. Ya. Nah, teknik di sini itu ada 3. Ya. Bisa teman-teman amati. Yang pertama adalah strategi. Yang kedua bisa sumber daya, ya, sumber pengetahuan. Yang ketiga bisa bagaimana kita merespon, ya,
sebuah realitas yang ada. Misalnya ketika teman-teman tidak mampu, berarti teman-teman harus ya memampukan diri, berarti belajar skillnya, belajar knowledge-nya. Teman-teman tidak bisa, ya berarti membisakan diri, berarti bisa skill, bisa knowledge. Teman-teman tidak tahu bagaimana cara menjual, ya berarti teman-teman harus belajar. Teman-teman sakit hati, ya berarti cara merespon. Nah, kira seperti itu ya. Terus ini bisa dicek seperti itu. Terus yang terakhir adalah efek tadi ya, efek atau dampak. Jadi dampak ini adalah konsekuensi hasil jangka panjang dari outcome. Namanya jangka panjang ya berarti tadi saya ulang lagi 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun. Ya. Oke. Nah, bisa juga misalnya pertanyaan seperti ini untuk simptom misalnya, apa tantangan saat ini? Apa masalah Anda? Apa yang salah di perusahaan saya? Apa yang ingin berubah di dalam perusahaan saya? Apa yang terjadi perubahan di dalam perusahaan saya? Apa yang menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan? Misalnya itu symptoms ya. Kalau di cause atau penyebab, apa yang menjadikan simptom ini? Apa yang menjadi pemicu tantangan ini? Kapan masalah ini dimulai? Apa yang menjadi kemungkinan penyebab dari masalah ini? Mengapa masalah ini atau situasi ini menghentikan saya untuk mencapai apa yang saya inginkan? Apa yang maksud positif di balik tantangan ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman bisa jawab untuk cause. Sedangkan untuk outcome, apa yang Anda inginkan? Ya, gambaran dengan jelas goal Anda. Ya. Ini mirip kayak yang kemarin ya. Ya. Jadi tujuan itu kalau umpamanya jelas ya, dapat terlihat jelas apa yang menjadi keinginan Anda, bisa Anda bayangkan, Anda rasakan, Anda pikirkan, Anda dengar, itu jelas itu berarti. Nah, apa yang lebih yang ingin Anda dapatkan? Jika Anda bisa mendapatkannya, apa yang Anda mau, apa yang Anda minta dari outcome tadi. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan untuk outcome. Sedangkan untuk results, ya, pertanyaan yang bisa Anda lakukan, apa sumber daya yang dapat membantu Anda menyelesaikan penyebab-penyebab masalah tadi? Apa yang harus Anda miliki? Kebiasaan yang membangun, lingkungan kerja, kemampuan apa yang Anda butuhkan, keyakinan apa yang harus Anda miliki, nilai-nilai apa yang harus Anda miliki, strategi apa yang harus Anda miliki yang mampu membantu Anda untuk mencapai goal Anda. Itu resource. Apakah Anda pernah mencapai outcome yang seperti ini atau pernah menyelesaikan masalah yang sama sebelumnya? Jika ada, apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda mengenal atau mengetahui seseorang yang bisa membantu Anda untuk mencapai outcome Anda atau menyelesaikan problem Anda? Siapa orang-orangnya yang bisa Anda temui? Itu resource ya. Terus yang terakhir, jika Anda telah mencapai outcome Anda dan Anda bisa melihat kembali ke belakang, apa yang Anda lihat yang dapat Anda kerjakan untuk menyelesaikan outcome Anda. Seumpama misalnya Anda sudah mencapai outcome, Anda coba membayangkan ya, Anda sudah mencapai outcome yang sudah Anda tulis tadi. Coba kira-kira resource apa yang Anda butuhkan tadi. Nah, itu Anda bayangkan. Ini salah satu strategi berpikir kreatif ya. Orang bisa menyelesaikan masalah itu kalau dia berpikir kreatif. Ya. Oke. Yang terakhir adalah efek. Ya. Efek di sini adalah sesudah Anda mencapai outcome Anda saat ini, apa yang akan terjadi kemudian? Mengapa Anda ingin mendapatkan outcome Anda saat ini? Nah, apa yang akan terjadi jika Anda tidak mencapai outcome Anda saat ini? Jadi kalau outcome itu tidak tercapai, kira-kira efeknya apa? Kadang-kadang orang berpikir begini,
dia berpikir positif nggak bisa, tapi berpikir negatif bisa, gitu ya. Nah, kalau Anda yang berpikir negatif bisa, ya berpikir negatif, baru carikan sisi positifnya. Misalnya apa yang akan terjadi jika Anda tidak mencapai outcome ini? Oh, terjadi misalnya perusahaan bangkrut, perusahaan tutup, karyawan di PHK, penjualan menurun, target menurun sekian, 5 tahun lagi akan tutup. Nah, kalau sisi negatifnya dapat, maka dirubah menjadi sisi positif. Jadi apa dampaknya? Misalnya 10 tahun lagi karyawan saya bertambah 100 orang, 5 tahun lagi bertambah sekian orang, pangsa pasar saya naik, seperti itu ya. Terakhir adalah mengapa outcome ini penting bagi Anda untuk efek. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Itu penjelasan dari skor model. Ya, mudah-mudahan apa yang teman-teman sudah buat sebelumnya ini tolong direvisi lagi ya. Yang sudah lumayan bagus ya, 60-70%. Nah, sekarang disempurnakan lagi. Yang sudah ada tolong dibuat ke dalam bentuk dokumen ya, doc ya. Jangan ditulis tangan tapi diketik saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dalam kondisi apapun kita tetap belajar, tetap kreatif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.